Waalaikumsalam. Teman-teman, hari ini kita berjumpa dengan bedah karya yang part ke-21. Kali ini kita akan membedah Cermin Ramadanku Merindumu, karya Srinarti dari FLP Cabang Gresik. Ini adalah susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua presentasi karya oleh penulis. Selanjutnya berturut-turut adalah kritik dan saran tentang isi naskah dan kritik saran tentang UEB. Dan ditutup oleh kesimpulan dan penutup. Oke, karena kita sudah terlambat beberapa saat, maka kita langsung saja kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama di tempat masing-masing. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman-teman, saya tidak usah memperkenalkan diri siapa Mbak Srinarti, nanti beliaunya yang akan memperkenalkan diri sebelum presentasi. Monggo Mbak, kita mulai dengan presentasi panjenengan sebentar saja, tidak perlu lama-lama. Silahkan untuk menjelaskan biodata singkat dan latar belakang penulisan Cermin Ramadanku Merindumu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya mohon maaf ya. Iya, biodata singkat saya. Nama saya lengkapnya Srinarti, panggilannya biasanya dipanggil Bu Narti. Ya, kalau di sekolah saya panggilnya biasanya Ustadzah Narti. Aktivitas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, anak 3, ya. Selain itu saya mengajar di SDIT Al-Ibro Gresik. Gitu. Nah, untuk hobi saya membaca ya dan menulis. Insya Allah saya di sini masih sebagai penulis pemula ya. Jadi saya agak grogi nih karena kemarin langsung ditunjuk sama Mbak Aisyah ya untuk bedah karya. Nah, asal usul pembuatan cermin ini ada acara pembuatan antologi itu ya, antologi FLP Jawa Timur itu tentang, insya Allah kalau tidak salah itu temanya tentang Ramadan ya, Ramadan di saat pandemi itu. Seperti itu insya Allah. Itu insya Allah Mbak Aisyah. Tidak ada biodata singkat. Ya, kenapa? Tidak ada latar belakang khusus tentang latar belakang khusus apa Mbak? Yang melatar belakangi panjenengan menceritakan kisah ini. Oh ya, latar belakangnya itu adalah karena biasanya Ramadan itu kan saat-saat yang ditunggu ya. Jadi
kita kayak ibadah itu kan benar-benar ini ya, menyiapkan diri gitu ya untuk Ramadan, untuk tarawihnya, segala macam, puasanya. Nah, kemarin itu kan kita Ramadan itu di saat benar-benar susah gitu ya, pandemi gitu. Jadi itu yang membuat saya sangat apa ya, merindukan sekali gitu ya. Karena pada waktu itu di tempat saya semua masjid itu di lockdown, jadi kita terawih saja di rumah gitu ya. Terawih saja di rumah, terus tidak bisa apa seperti biasanya Ramadan itu ya. Itu terus selain itu juga ada dampak dari pandemi itu ya, dari keluarga saya ya, karena suami memang kerjanya swasta ya dan harus keluar kota, sehingga juga terdampak dari pandemi itu, jadi harus di lockdown juga di rumah, seperti itu Mbak latar belakangnya. Nggih. Jadi ada benar-benar ada kerinduan sendiri gitu kan. Kalau Ramadan kita bersama-sama satu keluarga itu tarawih ke masjid, habis itu ada tadarus seperti itu ya. Jadi pada waktu pandemi itu sangat kita rindukan sekali gitu untuk keluarga saya. Itu latar belakangnya saya menulis cerita itu, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Gitu. Mbak Sinar. Panggilannya Mbak Narti nih. Iya, Mbak Narti gitu. Iya, Iya. Mbak Narti ya. Terima kasih Mbak. Iya. Selanjutnya teman-teman mungkin sudah membaca yang sudah saya bagikan di ceritanya sudah saya bagikan di grup Telegram. Saatnya sekarang memberikan krisan untuk Mbak Narti agar beliau tahu apa kelemahan dan kekurangan, serta mungkin ada yang ingin memberikan pujian-pujian. Monggo. Saya mulai dari krisan untuk isi dulu. Mas Rafiq, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari cerita inspiratif ini kalau saya mengambil pelajaran itu tentang bagaimana merindukan momen Ramadan yang penuh berkah di tengah pembatasan sosial berskala besar seperti itu. Nah, cuma seandainya mungkin ya mengambil dua fragmen dalam konflik ini kan lebih bagus. Soalnya kan kalau sekedar curhat mungkin termasuk di lockdown bapaknya seperti itu, termasuk juga bagaimana tidak bisa sholat tarawih di masjid. Itu kan sudah banyak orang yang menulis begitu, tidak ada amanat yang berbeda, tidak mempunyai karakter yang khas seperti itu. Andaikan mungkin ada kilas balik, mungkin ketika pembatasan sosial berskala besar ini terjadi pada bulan Ramadan yang penuh berkah, apa sih inspiratifnya seperti itu? Selain hanya sekedar berkumpul dengan orang tua kan gitu, atau dakwah lewat media sosial yang sekarang lagi marak seperti itu, atau apa dakwah yang sekiranya tidak mengurangi ibadah Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Kan kalau tahun sebelumnya kan ada sholat tarawih berjamaah, tadarus, terus mungkin kumpul-kumpul dengan tetangga seperti itu setelah tadarus, atau hal-hal lain. Sehingga dalam cerita ini tidak disebutkan hanya sekedar curhatan. Oh,
hanya lebih dekat dengan keluarga seperti itu. Hanya curhatan-curhatan itu, inspiratifnya itu enggak ada. Jadi seperti itu. Jadi kemudian juga mengenai itu bangkit dari keterpurukan mungkin ketika bapak atau suaminya gitu ya, dalam ceritanya itu kan juga terdampak langsung di lockdown juga lah istilahnya. Itu kilas balik atau kisah inspiratif yang ditawarkan ke pembaca itu apa? Itu kan nggak ada dalam ceritanya. Jadi itu sih dua fragmen yang saya sampaikan yang sama sekali tidak disinggung oleh penulis dalam kisah inspiratif ini. Sementara itu, Mbak Aisyah. Oke, terima kasih Mas Raffi. Jadi singkatnya adalah kurang greget gitu Mas ya, kurang dijabarkan secara detail tentang konflik yang mau dicuatkan gitu ya. Ya, betul. Ya. Terlalu klise lah, hanya sekedar curhatan, tidak ada curhatan inspiratif seperti itu. Hanya sekedar karena pandemi lebih dekat dengan keluarga, itu kan sudah banyak orang yang nulis tentang itu seperti itu. Ya, baik. Silakan Mbak Sri menanggapi sebelum nanti teman-teman yang lain juga memberikan tulisan. Monggo Mbak Narti. Mbak Narti? Mikrofonnya hidupin dulu. Mikrofonnya? Lah. Sinyal hilang. Oke, sambil menunggu Mbak Narti, silakan yang Oh, ya. Maka enak ini kalau nggak pakai itu. Untuk Mbak Almaida, silahkan cek aja. Nggak apa-apa. Mana saya bacakan, Mbak. Masuk. Masuk ya? Nggih. Yap, monggo. Orangnya sudah masuk ini, yang Mbak Sri tadi. Belum, Pak. Ada sinyal, mohon maaf. Adalah sinyal. Ya, Belum, Pak, enggak apa-apa. Nanti saya catat. mungkin bisa disampaikan, Pak, monggo. Nggak enak kalau. Nggak apa-apa, Pak. Masa Ini itu. yang lain, Pak. Oh gitu ya. Oke. Apa sih, Nduk? Mbak. Betulinan kono. Diterno. Ada. Terus nduk kene ae pe. Iku si bungsu rewel ini. Nanti aja. Iya, monggo. Nggak apa-apa. Monggo nggak apa-apa, Pak. Silakan Tawatin. diantar dulu, Pak. Ya, Komandan. Iya, silakan. Monggo. Lanjut di Monggo Mbak Silakan, Almaida. Almaida, Ya, monggo. ya, Masuk. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebenarnya mau kasih kritikan apa pertanyaan ya ini. Yang Iya, di paragraf pertama setelah lirik yang ditulis itu, setahu saya saat kita mau memutar lagu di HP itu pastinya dengan sengaja, tapi kalimat yang ditulis oleh Mbak Narti itu kan nggak sengaja gitu ya. Iya. Nah itu menjelaskan sih sebenarnya
Cuman ini karena Ustazah Narti ini sebenarnya ya satu sekolah dengan saya saat mengajar. Ini mungkin sinyalnya lagi nggak kok nggak bisa diajak kompromi nih Mbak ya. Karena rumahnya beliau itu di kampung. Ya, itu sebuah Iya. lirik lagu yang tak sengaja aku putar di Iya. gawaiku. Nah, ini menurut saya rancu gitu karena nggak tahu ya apa saya sendiri karena saya pribadi saat memutar lagu itu ya sengaja. Ya, Iya. insya Allah itu mohon penjelasannya. Iya. Terima kasih. Mbak. Itu juga menjadi pertanyaan saya sebetulnya. Oh, ngeten. Iya. Iya, nanti biar dijawab. Ada yang lain? Mas Ivan? Iya, Sudah izin baik. menyampaikan mungkin komentar ya Bunda Aisyah. Sebenarnya sih Iya. kalau komentar Bunda Malmaida ya mungkin ya. Ya sebenarnya kalau untuk lagu itu sebenarnya boleh kita ngalir. Mungkin hanya saja ya mungkin berdasarkan maknanya. Saya tuh jarang ya kalau kita melantunkan lagu kemudian kita bisa dikonversi lewat tulisannya itu. Saya nggak nyangka mungkin berdasarkan ini ya harus dari lirik ke lirik ya kalau misalnya mau ingin menyampaikan ceritanya. Nah hanya saja itu ada yang beberapa kalimat itu sedikit typo, ada yang kebagian hurufnya dispasi. Nah mungkin kalau bagi saya itu mungkin kalau misalnya kita perhatikan dulu sebelum kita mengirim karena kebanyakan kalau tipunya tidak satu pun itu nggak bakal terbit. Bahkan ya kalau bagi saya itu dan juga ini biodata kok jadi disatuin, mungkin bisa disendirikan karena kalau saya itu kalau orang koran ya itu kan harus dipisahin gitu. Terakhir yang saya sampaikan itu ini memang kayak kisah nyata lah mungkin kayak cerita mini itu semacam kita mengisahkan mencurahkan isi hati penulis itu. Jadi itu sih komentar yang saya sampaikan itu cuma nggak ada tanya itu cuma hanya ada sedikit tipe itu. Demikian terima kasih. Terima kasih Mas Ivan. Ya. Tadi Mas Ivan memberikan kritisan tentang tipe kesalahan tulis ya. Terus kemudian mengapa biodatanya itu disatukan dalam cermin. Oke, itu. Kita tunggu penulisnya supaya bisa menjawab. Ada yang lain? Emang nggak enak ya kalau kita mengkrisan tapi nggak ada penulisnya. Rasanya ada yang kurang, Mbak. Iya, kecuali kalau memang ini memang dibedah tanpa penulis. Nah, beda lagi. Kalau jaringannya lemot ya suara aja sih, mungkin nggak harus video. Iya, nanti disampaikan ya Mas ya. Oke. Sebentar, Ustazah Narti ini DBA. Halo. Mbak Isa, saya masuk ini. Iya, monggo Pak. Oke. Monggo Pak, sudah siap, monggo. Kayaknya kita omong-omongan yang lain aja kalau orangnya nggak ada ini. Nah, enak ya ada orangnya. Ini sedang saya hubungi kok Pak. Iya. Monggo Pak, mau Ya masih berhubungan dengan cermin. Halo? Masuk Pak, masuk aman. Ya. Ini loh, ada di paragraf pertama kok saya rasakan agak janggal gitu loh. Paragraf pertama bukan
Setelah nyanyian, paragraf 1, 2. Nah, paragraf 1 ini. Air mataku menitik. Ini kan berarti pakai kata gantiku. Kemudian di kalimat terakhir, ini betapa tingginya kesombongan hamba selama ini. Tuhan telah menegur kita semua. Nah ini. Setelahku kemudian ada kata ganti kita itu kok saya merasakan janggal ya. Apa ini Tidak konsisten dibenarkan gitu kalau ya. itu? Iya. Oke. Kemudian ini hampir 209 negara di dunia, termasuk Ibu Pertiwi yang kita cintai. Oke, sama. Kemudian ada percakapan mama. Setelah mama ini kata ganti ucapku. Lanjut ke paragraf terakhir, nomor 3 terakhir mungkin ini. Apa yang harus kita lakukan di saat masa sulit? Ini kok muncul kita lagi. Nah, seandainya kita membuat karangan seperti ini, apakah ini janggal atau memang diperbolehkan gitu loh? Tolong, karena apa kejanggalan yang saya rasakan ini betul, ataukah memang saya yang belum pernah tahu teknik bercerita pakai puff seperti ini gitu? Tolong yang itu, yang ahli-ahli ini. Siapa tahu nanti saya terjebak dengan hal seperti ini. Mestinya bukan itu sih yang saya, karena penulisnya nggak ada ya, rasa membantainya itu kurang gitu. Ya, Iya, terus terang ya, kalau ini Mbak, jangan direkam, ini agak keras ini. Jangan direkam. Pak. Atau kalau direkam dipotong aja. Oh iya, Nggak siap. usah, Pak. Karena ya kalau orangnya nggak ada, tadi saya omongkan rasa membantainya kayak kurang. ngerasani ya, Pak ya. Ya, iya. Iya ngerasaan Ini ini. nggak apa-apa, Pak. Ini khas karena kalau ya. ini terus terang, Mbak. Kalau terus terang untuk ini panitianya saya acungi jempol lah, nggak dimasukkan karena ya mohon maaf, mohon jangan disampaikan ke orangnya ini. Pertanyaan saya, Mbak, bagaimana mungkin lagu digawai terputar tanpa sengaja? Itu pasti ada kesengajaan, walaupun tidak memilih ya, tidak memilih lagu, tetapi ada kesengajaan untuk apa itu memutar atau ya menyalakan lah gitu. Tolong Mbak dijelaskan maksudnya gimana? Iya. Ya. Ya, maksudnya itu apa ya? Sadar, cuman pada waktu itu pas maksudnya pas kita itu loh Mbak, mendengarkan lagu itu sangat apa ya? Pada itu sangat menyentuh gitu loh. Sadar bahwa lagu itu sesuai dengan apa yang saya pikirkan pada waktu itu gitu. Seperti itu. Oke, kalau jawaban sama panjenengan seperti itu, harusnya tidak ada kata tak sengaja aku putar. Jadi terdengar gitu ya, misalnya sebuah lirik lagu terdengar dari gawaiku itu sudah cukup. Nah, terdengar berarti tidak ada unsur sengaja atau tidak sengaja, tapi memang ada lagu itu terdengar oleh telinga kita dan itu nyambung dengan perasaan kita waktu itu. Iya, maksudnya sebuah lirik lagu yang tak sengaja aku itu jadi saya itu apa ya? Gimana ya? Ya mungkin kalimatnya ya Mbak ya. Iya. Itu ya. Kalimat ini ya. Oke. Iya. Ini ya. Sudah?
Jadi Iya. gini Mbak Narti, ada Suaranya dap-dap, enggak seberapa jelas. Ya, iya Mbak. terdengar suara saya? Jadi begini, ketika naskah itu misalnya akan dimuat di media, biasanya editor itu ada editor yang hanya melihat 3 kalimat awal. Jadi tidak satu paragraf, 3 kalimat awal dari cerpen itu. Jika 3 kalimat awal itu sudah tidak logis, tidak menarik dan merasa tidak pilihan katanya tidak tepat, maka naskah itu langsung tidak lolos. Jadi itu perlu diperhatikan. Mungkin memang tidak semua media, tapi kalau mau masuk media yang memang benar-benar bagus, itu sangat menjadi kunci. Jadi kalimat pertama itu harus menghentak. Nah, kalau sudah menghentak, maka akan mendorong pembaca untuk membaca lanjutannya. Oke, itu yang tadi ya. Terus yang kedua dari Mas Ivan. Mas Ivan ini mengkritisi tentang banyaknya salah tulis atau salah ketik. Tuh. Yang seharusnya sudah harus beres sebelum diikutkan lomba ataupun dikirim ke media. Terus ada ini. Disatukannya biodata dengan cermin. Ini. Harusnya biodata ini kalau akan disatukan dalam file naskah, harusnya di halaman berikutnya. Tidak satu halaman dengan cermin. Itu aslinya di halaman berikutnya itu Mbak. Itu halaman 4. Iya. Kalau di naskah aslinya itu halaman 4. Ini ada. Ya, berarti saya menerimanya seperti ini dari Mas Teguh. Oke. Oh. Oke. Jadi mungkin halaman. Kendala di ini ada yang pakai Office 2010 terus itu pakai 2007 biasanya. Iya, mungkin ya. Iya. 2007 nggih. Ya, makasih Mbak. Yang dari Pak Haris. Ya. Mau Pak Haris disampaikan sendiri Pak Haris. Terima kasih. Ini ya. Iya. Untuk pertanyaan yang masalah kata ganti, saya kira tadi itu sudah saya sampaikan dan yang jawab nggak harus jenengan Mbak Bu Sri. Karena saya kira yang lain juga akan memberi pengetahuan. Cuma ada beberapa paragraf yang saya rasakan itu kurang pas gitu loh, atau menjadi sesuatu yang janggal selain masalah memutar lagu atau mendengarkan syair lagu tanpa sengaja tadi. Yang pertama itu ini cermin, tapi di paragraf lain itu kok berbentuk pemaparan. Pemaparannya itu seperti isai. Sangat pintar sekali si tokoh. Tetapi ketika saya rasakan sangat pintar, ada dialog dengan mama. Nah, saya kira dengan mama ini kok masih sangat kecil saya rasakan si tokoh ini. Dari usia yang kecil atau belum dewasa, tapi kok bisa dijelaskan sampai sepintar itu gitu loh. Maka saya kira harus dimasukkan di dalam cermin ini berapa usia si tokoh ini, sehingga saya menjadi tidak merasakan kejanggalan. Kemudian setelah saya rasakan sama mama, ini kecil. Kemudian di dialog yang lain itu saya rasakan menjadi besar lagi.
pemaparannya pun saya kira sangat sok tahu gitu loh si tokoh, sehingga para pembaca merasakan digurui sama cermin ini. Saya kira kalau membincangkan tentang amanat, kalau ada cermin atau cerita seperti ini, itu sudah ikut dibuang lah kasarannya ya Bu Sri. Karena ini membuat si pembaca itu seakan-akan mereka itu belum punya informasi sama sekali tentang COVID. Maka sebaiknya kalau diubah lagi pemaparan tentang pengetahuan COVID ini mungkin dijadikan seperti percakapan gitu loh Bu Sri. Sebaiknya biar tidak dirasakan seperti isai. Kemudian saya baca lagi di paragraf sebelum terakhir membincangkan tentang ayah. Ini juga saya rasakan si tokoh ini juga masih kecil. Karena apa? Dia ini belum mandiri. Sehingga dia seakan ketakutan dengan nafkah atau hajat hidupnya untuk kelanjutan dari efek wabah corona ini. Tiba-tiba muncul lagi di tiga paragraf terakhir ini ada pemaparan tentang COVID lagi dan efek-efeknya. Nah, sekarang tolong dijelaskan sebenarnya jenengan ini membuat cermin apa membuat isai gitu loh. Karena memaparkannya itu ada yang seperti cermin, ada yang seperti opini, ada seperti isai, sehingga ya perlu itu banyak perubahan gitu. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Haris. Monggo dijawab Bu Sri. Iya, sudah sebentar lah. Sebentar, iya. Apa ya? Iya sebenarnya itu apa ya, kemarin itu kan kisah inspiratif ya. Ya mungkin ya mungkin kesalahan itu ya Pak Aris. Saya baru nyadar. Iya, kemarin itu ya apa ya, buatnya juga agak mepet, jadi saya kurang editnya juga. Terus kemarin itu apa ya, tidak tahu kok melebar. Jadi maksud saya itu menjelaskan saat di pandeminya. Mungkin kesalahan saya terlalu banyak pemaparan itu ya Pak ya. Jadi kelihatan seperti esai itu tadi ya. Iya seperti itu. Saya setelah itu baru nyadar loh kok banyak sekali paragraf itu saya kurang menjelaskan sosok apa tokoh dari si anak itu tadi yang merindukan saat Ramadan itu. Iya seperti itu Haris. Jadi saya sekarang sudah paham gitu loh. Ya bahwa cerita ini agak, kalau saya baca lagi juga saya agak bingung. Iya seperti itu. Terima kasih Mbak Nafi. Iya. Sebelum saya meneruskan ke sesi berikutnya, yaitu sesi tulisan tentang Webi, ada satu pertanyaan untuk Mas Rofik. Mas Rofik? Iya, kenapa? Oke. Di cerpen ini ada kata ganti orang, ya. Jadi apa itu ya? Penulis kadang menggunakan kata aku, kadang kita, dan sebagainya. Itu berulang kali, jadi tidak konsisten. Apakah itu diperbolehkan? Kalau dalam cerita ini loh. Karena ini yang bercerita kan hanya satu orang. Oh ya. Tidak boleh sebenarnya jika model cerita itu menggunakan
satu fragmen gitu. Umpamanya misal kan kalau cerita itu ada yang menggunakan beberapa fragmen, umpamanya orang tua misal, subjudulnya orang tua, maka si penulis menggunakan sudut pandang orang pertama, aku, itu konsisten. Tapi ketika pada subjudul kedua, fragmen kedua, misal istri, menggunakan kata saya, itu boleh karena sudah beda fragmen. Tetapi kalau satu kesatuan seperti ini itu harus konsisten. Kalau mau menggunakan aku sampai akhir cerita yang menggunakan aku, seperti itu, tidak dicampur dengan kata saya. Sepemahaman saya seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Mas. Berarti sudah terjawab ya. Karena ini dalam konteks yang satu fragmen atau satu pencerita, maka seharusnya kan harus konsisten dari awal hingga akhirnya. Begitu, Mas? Ya. Iya, Mbak. Iya. Oke, ini nanti bisa dikritisi ketika kita membedah tentang Puebi-nya. Kita mulai sesi yang berikutnya, yaitu krisan tentang Puebi akan dimulai dari Mas Arius. Monggo Mas Arius. Ya, halo. Kamera, Mas. Sebentar. Oh ya, mungkin sebelum ke POBI tadi, suwe, ini kok mari lembur Pak. Paling ganteng. Apa namanya tadi sebelum ke POBI saya menanggapi Mas Rafiq tadi. Apa mungkin namanya dihilangkan? Enggak apa-apa, kan ngomong. Kalau ngomong punya ciri khas sendiri-sendiri setiap orang. Tunggu, Monggo dilanjut. Menanggapi Mas Rafiq tadi ya saya setuju, tapi mungkin karena ini tadi penulisnya mengatakan ini terbawa dengan flash true story, jadi mungkin terbawa antara aku dan kita tadi itu. Jadi pas aku menceritakan tentang si tokoh, terus pas kita itu si tokoh mengajak membaca, mungkin seperti itu. Nggak tahu lagi kalau saya salah. Tapi menurut tanggapan saya seperti itu. Tapi kalau untuk cerpen memang misalnya kayak aku ya harus aku semua. Tetapi ini kan karena penulisnya tadi sudah bilang terpengaruh dari flash true story, jadi menurut anggapan saya seperti itu tadi. Jadi ada aku dan kita. Yang aku itu untuk tokohnya, yang kita itu si tokoh mengajak membaca. Seperti itu. Dilanjutkan ini, Mas. Oke. Judulnya. Kalau untuk ini judul saya biarkan Ramadan ini hal semua. Karena di bawahnya juga memakai hal semua. Jadi saya biarkan. Itu kunya tidak? Udah benar, ku merindukanmu. Benar. Soalnya sama kayak kau membaca seperti itu. Tetapi kalau untuk yang ini, yang di ini ku harap, ku mohon ini digabung. Kemarin kalau untuk lebih lengkapnya bisa dibaca yang saya sharekan kemarin. Lengkap itu. Tetapi harus dipahami sedikit demi sedikit supaya paham. Ya, seperti ini ku nanti ini digabung seharusnya. Tetapi untuk lebih amannya saya lebih menyarankan ditulis aku saja, jangan pakai ku, supaya tidak terjadi kesalahan. Misalnya kita bingung ini harus dipisah atau digabung. Ini yang air mataku menitik tadi saya juga sebenarnya mengkritisi, tapi saya biarkan. Kalau saya menulis sih saya lebih suka menetes aja daripada menitik. Terus ini bukan
Tapi ini saya ganti tidak karena pasangan korelatif seperti yang kemarin saya jelaskan, tidak dengan tetapi. Terus yang tidak sama bukan kemarin saya jelaskan di grup, tidak diikuti dengan oh iya, ini aku salah kayaknya. Terus ini sesungguhnya hanya Tuhanlah yang maha kuasa, yang maha atas segala sesuatu. Ini saya ganti sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ini saya ambil dari Al-Quran. Jadi lebih enak dibaca daripada yang ini. Nanti menulisnya juga bingung. Maha atas segala sesuatu ini ditulis besar atau kecil. Jadi saya ganti sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi tahu maha kuasanya ditulis besar. Untuk ini coronavirus disease ini dimiringkan karena ini dari bahasa Inggris. Jadi dimiringkan, terus ini singkatannya dibiarkan. Terus ini COVID ditulis besar, saya biarkan karena kalau COVID ditulis besar seperti ini mengikuti WHO. Kalau mengikuti PUBG sebenarnya COVID biasanya C besar, COVID kecil. Terus ini virus corona ini saya ganti corona biasa supaya menjadi bahasa Indonesia. Udah, Mbak. Halaman berikutnya. Nah, kayak nih, yang ku enggan ini tadi ku enggan. Saya ganti aku semua, jadi biar lebih enak saja dibacanya. Dan tidak bingung menulisnya ini dipisah atau digabung. Terus ini kayak tetapi akannya saya hapus karena di sini sebagai sebagai konjungsi intra kalimat. Jadi di tengah itu tetapi. Kalau di awal kalimat itu namun dan akan tetapi. Seperti itu. Kayak ini saya tandai semua ini, jawab mama, ucapku, ucap mama, ucapku ini bisa dihilangkan menurut saya karena ini cuma 2 orang yang berdialog. Jadi kita bisa tahu mana yang dialog mama, mana yang dialogku tanpa menambah seperti ini. Kalau menambah seperti ini menurut saya lebih tidak menarik untuk dibaca. Terus ini Mbak bawahnya. Nah ini kayak lockdown, terus physical distancing ini lockdown tadi nggak dimiringkan, seharusnya dimiringkan. Terus physical distancing ini menurut saya penulisnya salah. Mungkin bisa dicek di dalam bahasa Inggrisnya seperti apa. Tapi kalau ingin lebih aman bisa mencari padanannya, bisa mencari di SPAI yang kemarin saya beritahu. Mungkin ada di sana. Terus ini ayahku hanya kecil. Karena ini bukan sapaan. Terus ini keluar rumah nih, keluarnya digabung. Dan saya tambah dari supaya tidak bingung karena orang itu kadang bingung menulis keluar dan keluar yang dipisah dan digabung. Kayaknya dulu pernah saya bagikan materinya di WA apa di Telegram saya lupa. Pokoknya dulu pernah. Dan pernah dikritisi juga sama Mbak Ratna. Jadi Mbak Ratna ada, sekarang masih ada apa enggak? Apa udah keluar? Keluar kayak. Nah, kayak ini juga masih saya ada. Masih ada.
Terus ini kurban. Kurban saya ganti korban. Karena kurban dengan korban itu berbeda artinya. Terus ini sedangkan. Sedangkan ini kalau untuk di awal kalimat bisa diganti sementara itu. Sedangkan ini sama juga seperti tadi sebagai konjungsi intra kalimat, jadi bisa diberi koma sedangkan. Tapi kalau misalnya ditaruh di awal kalimat bisa diganti sementara itu koma. Nah, koda ini bakunya NAKHODA. Terus akan tetapi ini di karena intra kalimat jadi akannya saya coret jadi tapi. Udah Mbak, ke bawah halaman berikutnya. Nah, ini tadi setelah imbasnya ada koma, terus karena. Ini sebelum karena itu nggak usah diberi koma, karena ini merupakan konjungsi subordinatif kalau tidak salah. Ini bisa misalnya contoh kalimatnya, Roni tidak masuk sekolah karena sakit. Itu tidak usah diberi koma karenanya. Tapi misalnya karena ditaruh di awal kalimat, misalnya karena Roni sakit, koma, dia tidak masuk sekolah. Seperti itu penulisannya. Sama seperti di bawahnya juga tadi ada agar, yang dikasih koma sebelumnya, seharusnya tidak usah. Ini jika hanya tidak bisa bekerja sementara waktu atau beraktivitas saja sudah mengeluh, ini sementara waktunya saya coret, saya ganti di setelah kata beraktivitas supaya lebih enak dibaca. Kalau itu tadi janggal dibacanya. Ini mereka para medis juga. Medis itu kesehatan. Masa mereka para kesehatan berjuang. Jadi harus ditambah tenaga. Mereka para tenaga medis berjuang untuk bisa membantu. Terus apapun ini perusahaannya dipisah. Pun yang dipisah itu yang bisa diganti dengan juga atau saja. Yang bawahnya, Mbak. Nah, ini dibalik ini juga dipisah. Ini banyak yang masih salah menulis di gabung karena dikira bukan menyatakan tempat. Perbedaannya misalnya ada gajah di balik batu, harus dipisah. Berarti gajahnya ada di belakang batu. Kalau ada gajah di balik batu, tulisannya digabung, berarti batunya bisa membalik gajah. Tidak masuk akal sama sekali. Jadi dibalik, kalau digabung itu menyatakan kata kerja. Kalau dibalik menyatakan keterangan tempat. Kalau yang dipisah. Ini juga yang tadi saya miringkan, tetapi untuk penulisannya mungkin bisa diteliti lagi. Yang benar apa? Physical distancing. Terus ini dibalik, ingatlah dibalik kesusahan maka akan ada kemudahan, maka bisa dihilangkan supaya kalimatnya lebih efektif. Seperti itu. Ya udah seperti itu saja. Mungkin bisa ditanggapi, termasuk yang tadi. Ya, terima kasih Mas Aris. Monggo Mbak Narti, sebelum teman-teman juga mengkritisi, silahkan untuk menanggapi dari pemaparan Mas Aris. Ya, terima kasih Mas Aris atas ininya Mas. Ya, saya
tidak menanggapi karena saya tahu yang dipaparkan Mas Haris itu memang sebenarnya seperti itu, Mbak. Iya, cuman yang saya tanyakan untuk ayah tadi ya. Tadi katanya Mas Haris kan ayah hanya untuk sapaan ya. Tapi untuk Puebi yang terbaru itu kan untuk kata ayah, ibu, itu meskipun Iya, itu ditulis besar. Kalau misalnya kata ayah, kata ibu, seperti itu ditulis besar. Tapi kalau misalnya diikuti kata ganti, misalnya ayahku, ayah kita, ayahmu, itu ayahnya ditulis kecil. Sama seperti kayak misalnya setelah 2 tahun menikah, akhirnya Roni menjadi ayah. Itu ayahnya ditulis kecil. Karena itu bukan pengacuan atau sapaan. Jadi di tengah sebelum ayah bisa ditambah menjadi Roni setelah 2 tahun menikah Roni menjadi seorang ayah, seperti itu. Jadi bisa ditambah seorang, jadi tulis kecil. Sudah? Mbak Narti, sudah paham? Mbak Nartinya kayaknya ini keluar. Oke. Teman-teman, ada yang mau menanggapi tentang PUB-nya atau lainnya? Ya, silakan Kak, ini siapa? Iya, Kak Almaida. Kak Maida, monggo tanya ke Mas Aris. Iya, terima kasih Mas Aris. Ini ya tadi untuk kata ayah, memang kalau setahu saya kalau sapaan itu kan kalau dia sebagai sapaan itu kan pakai A besar gitu ya. Terus tadi kata Ustazah Narti di Puebi yang baru. Itu saya masih bingung itu yang harus ditulis besar itu yang seperti apa? Kalau pemahaman saya sih sama seperti yang Mas Aris tadi. Lah karena saya kan bukan pengajar asli bahasa Indonesia ya. Karena Kodarwo saya ini sebenarnya alumninya di sastra Inggris, tapi karena ngajar SD, kadang-kadang itu dikasih bahasa Indonesia, kadang dikasih di PAI-nya, ya apa aja pokoknya. Nah, kalau saya pas dikasih bahasa Indonesia, otomatis saya kan juga harus paham masalah ini. Itu minta tolong dijelaskan lebih singkat lagi atau lebih gimana Ya, itu gitu biar tadi, saya. misalnya Ya. kalau ayah di situ sebagai pengacuan itu misalnya dia besok akan pergi dengan ayah, besok ayah akan datang, seperti itu ditulis huruf besar. Karena karena di situ kan mengacu ayah kita namanya siapa. Misalnya diganti nama orang, besok ayah Rudi akan berangkat, seperti itu. Itu pakai besar. Pakai huruf besar ya. Tapi kalau misalnya tidak, terus sebagai sapaan pasti sudah tahu ya, kayak itu tadi kata ayah, kata ibu, seperti itu tadi, itu pakai huruf besar. Tapi kalau misalnya pakai huruf kecil itu yang diikuti kata ganti. Kalau diikuti kata ganti itu berarti bukan pengacuan atau bukan sapaan. Misalnya kayak kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Itu ayah dan ibunya ditulis kecil. Karena kan ayah dan ibu kita kan mengacu kepada banyak orang. Jadi misalnya saya ngomong sama mbaknya ya, berarti itu mengacu kepada ayahku dan ayah sampean. Jadi mengacu 2 orang. Jadi ditulis huruf kecil seperti itu. Terus sama kayak tadi yang menyatakan apa sih itu nama jabatan Mbak namanya, kayak Roni sudah menjadi ayah, menjadi seorang ayah, itu jabatan ya. Iya. Ya, itu juga ditulis kecil seperti itu. Kan misalnya bisa diganti kayak Roni menjadi ayah, itu ayahnya ditulis kecil karena di situ berfungsi sebagai jabatan, bukan sebagai sapaan atau bukan sebagai acuan. Dan bisa diganti Roni menjadi seorang ayah. Jadi intinya acuan itu bisa diganti nama orang,
atau untuk bisa diganti menjadi nama orang. Kalau sapaan menyapa, terus kalau jabatan itu tadi yang kecil. Terus ada lagi kan biasanya kita menulis misalnya memanggil orang dalam tulisan. Terima kasih Kak Aris. Itu biasanya kita akan menulis K-nya kecil ya. Itu seharusnya yang benar itu yang besar. Kak Aris, K-nya besar. Terus apa namanya kalau misalnya kecil berarti kalau misalnya kaknya kecil berarti itu artinya kakaknya Aris. Terima kasih kakaknya Aris. Sama kayak dia akan pergi ke rumah ibu. Rumah itu berarti kepemilikan, terus ibunya besar. Tambah bingung ya. Ya, butuh dituliskan memang. Kalau gini lebih bingung. Kapan-kapan kalau sempat saya tuliskan di Telegram. Siap, saya tunggu. Ya, terima kasih Kak. Ya, ini yang kemarin menjadi banyak masukan ya. Ya, berdasarkan ini kan kesalahan yang paling fatal itu adalah pada ejaan. Jadi pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang tidak dikuasai oleh penulis. Jadi kayak Mas Aris itu yang memang kerjaannya adalah mengedit, dan teman-teman yang FLP yang mengedit itu sangat paham benar kalau tulisan teman-teman FLP itu sangat parah, gitu ya. Otomatis kemarin kan pada musyawarah kami di Jatim itu akan ada kelas-kelas untuk pengembangan potensi para anggota FLP di cabang-cabang. Nah, ini agaknya yang paling utama dan mendesak adalah pemahaman tentang ejaan. Iya, nah, betul. Ya, sebelum kita mengkaji puisi, cerpen, cermin, bahkan novel atau esai, itu yang paling dasar adalah pemahaman tentang ejaan. Jadi harus ada nanti, saya pinginnya teman-teman juga mengikuti itu. Mungkin kelihatannya remeh, gitu. Kelihatannya remeh, tapi mau nggak mau ketika kita sudah memilih label sebagai penulis, apalagi penulis dengan berjentreh bukunya dipampang di media sosial, di Instagram, bahkan sudah ada mungkin yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Amat sangat memalukan jika tidak menguasai ejaan kita sendiri. Memang ejaan kita itu tidak permanen. Setiap tahun akan direvisi dan kita sebagai penulis harus mengikuti itu. Jadi gimana teman-teman kalau misalnya nanti ada kelas tentang Puebi, apakah mau ikut? Sangat setuju. Insya Allah ikut. Iya. Mungkin kelasnya akan dibuat menarik. Kenapa? Akan dibuat latihan yang tidak kemudian streng gitu, enggak, tapi latihan tentang misalnya kayak tadi kata sapaan. Dia membuat kalimat yang ada kata sapaan. Nanti benar enggak itu kata sapaan atau tidak? Atau nanti kata majemuk gitu. Majemuk setara misalnya. Coba bikin kalimat. Kemudian setiap peserta membuat kalimat setara. Mungkin ada yang keliru, tapi kita akan belajar dari kekeliruan itu. Kira-kira ini yang masukan untuk saya sebagai divisi karya. Kira-kira mau berapa lama untuk kelas ini? Kelas ejaan. Satu bulan? Intensif 1 bulan atau hanya setiap bulan 1 minggu sekali atau 1 bulan setiap hari atau bagaimana? Masukkan aja. Nanti keputusan ada di FLP. Intensif 1 bulan,
salah satunya ada pertemuan itu offline. Kopdar. Semoga ya Pak, ya Allah, saya senang kopdar ya Pak, ya Allah. Kalau kita kopdar tiap hari. Bagaimanapun kopdar itu lebih ampuh itu. Iya, lebih ampuh. Kedekatan kita juga lebih bagus nanti. Iya. Intensif 1 bulan. Iya. Berarti setiap hari atau bagaimana? Setiap minggu atau seminggu 2 kali itu? Teman-teman yang lain bisa? Setiap hari Kan lebih 1 bulan setiap hari? Sepertinya Mas Arif yang lebih tahu materinya itu kira-kira membutuhkan berapa nanti gitu. Nanti kita ke tentang materi itu kan akan saya kalau minta tiap hari berarti 30 kali pertemuan kan. Kalau 30 kali pertemuan nanti akan dibagi sendiri, ada berapa materi kemudian akan dibagi 30. Kecuali kalau per minggu berarti akan misalnya ada 30 materi, akan per minggu sekitar 7 sampai 8 materi per minggunya. Ya. Maka saya simpulkan ya sinyalnya. Iya. Tadi kita tunggu Mbak Sri untuk hadir. Kita akan menyimpulkan diskusi bedah karya part yang ke-21 ini. Ya, jadi naskah, mohon maaf ya Mbak Sri, mohon legowo, mohon maaf jika dikritisi teman-teman ya. Ya, Pak, terima kasih. Jadi saya bisa ini lebih tahu dan kedepannya biar bisa lebih baik lagi. Iya, itu memang tujuan kita ya. Yang pertama adalah banyaknya kesalahan ketik. Jadi kesalahan ketik ini seharusnya tidak boleh ada ketika kita sudah membawa naskah kita keluar, baik lewat media ataupun lewat lomba. Terus kemudian yang kedua adalah ejaan. Ejaannya harus beres, gitu ya. Bagaimana ejaan beres? Kita harus baca pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang terbaru, yang itu selalu diperbarui. Nah, ada kitab suci, 3 kitab suci untuk penulis ya. Apa Mas Aris bisa disebutkan kitab suci penulis? Itu PWPI, KBBI, TPBBI, Tata Bahasa Bahasa Indonesia, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, dan KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia. Iya. Kalau tata bahasa Bahasa Indonesia itu bisa dicari di web Kemendikbud Badan Bahasa. Tapi bentuknya itu biasanya berupa kayak web gitu, nggak bisa diakses kayak e-book. Iya. Beda, nggak seperti kayak PUEBI sama KBBI. Iya, benar. Ada kalau yang udah Ivan Lanin itu ada menyebutkan 3, yaitu Kateglo, kamus, thesaurus, dan glosarium. Ya, itu yang kalau kategori itu ya sama kayak seperti kemarin tuh, sama seperti SPAI kemarin itu, bisa menjadi padanan. Iya, itu juga menjadi bagian dari penulis. Jadi selain yang disebutkan Mas Ari tadi, ada kategori yang harus dipahami penulis. Memang penulis itu kayaknya pekerjaan pemalas dan penyendiri, introvert, tetapi sebetulnya itu pekerjaan orang pintar. Meneliti sesuatu, mengotak-ngatik sesuatu yang orang lain mungkin nggak paham gitu ya. Itu. Terus yang ketiga, cermin ini Mbak Nardi itu masih banyak pemaparan. Jadi seakan cermin ini menggurui gitu ya. Jadi menganggap pembaca itu tidak tahu apapun. Jadi sebetulnya kalau memang yang ditulis adalah tentang pandemi COVID dan masalahnya, semua orang sudah tahu. Nah,
sedapat mungkin itu kalaupun dimasukkan tidak berupa narasi tetapi berupa dialog seperti tadi usulan dari Pak Haris. Oke. Iya. Yang keempat dari saya, setiap kali cermin saya selalu memberikan wawasan bahwa cermin itu adalah cerpen yang dipendekkan lagi. Kalau cerpen itu 5-7 halaman, maka cermin cukup 1,5 halaman sampai 2 halaman saja. Dan cermin itu harus ada satu masalah, problem, ada klimaksnya, dan kemudian ada penyelesaiannya. Baik penyelesaian itu menggantung, atau penyelesaian itu happy ending, atau sad ending, tetap harus ada penyelesaiannya. Nah, bagaimana menulis cermin dalam waktu dalam panjang yang cuma 1,5 halaman sampai 2 halaman itu juga perlu latihan. Jadi tidak perlu memilih banyak topik, cuma satu topik yang menggigit kemudian diselesaikan dengan cepat. Jadi cermin itu sebenarnya sangat mudah, tidak perlu menggunakan topik yang muluk-muluk. Masalah yang muluk-muluk sekitar kita, tetapi kita cara menceritakannya yang harus memang lebih jeli gitu ya. Itu. Jadi yang saya lihat ini sebetulnya antara cerpen, curhat, esai campur aduk nggak karuan gitu ya. Ya, itu dari kami semuanya mohon dimaafkan jika ada yang tidak berkenan ya Mbak Narti. Kita sudah pukul 21.24. Simpulan sudah saya bacakan. Terima kasih kehadiran teman-teman, terima kasih kehadiran Mbak Narti dan Sudi untuk dibedah naskahnya malam ini. Mohon maaf atas semua kesalahan saya selama memandu acara ini. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.